Oke, sekarang kita mau belajar tentang sel volta. Sebelumnya, kalian sebutin dulu si mantranya, oke? Kalau mantranya masih ingat dong harusnya ya. Aku percaya kimia itu itu harus dipahami banget. Oke, sekarang kita bakal ngomongin soal sel volta. Sebenarnya ngomongin soal sel volta, kalau misalnya kakak bisa jelasin dulu ya, si latar belakangnya adalah kita mau ngomongin perihal yang namanya elektrokimia. Jadi itu bab besarnya ya. Jadi kita itu ada elektrokimia. Elektrokimia sendiri dibagi jadi dua kata, yaitu elektro dan juga kimia. Elektro sendiri itu berasal dari kata elektron, dan kimia berarti reaksi kimia. Jadi simpelnya di bab elektrokimia itu kita ngomongin soal kita bakal ngomongin soal gimana sih pergerakan dari elektron yang atau tanda kutip berarti kalau pergerakan elektron itu berarti adanya listrik gitu ya. Jadi listrik itu sebenarnya kalau misalnya di mikroskop dikasih lihat gitu ya. Waktu dilihat-lihat di dalamnya, oh berarti ada elektron yang bergerak dari titik satu dengan titik yang lainnya. Seperti kalian lah, misalnya jalan dari titik A ke titik B. Nah, itu kalian bergerak. Nah, kalau kalian bergerak berarti kan misalnya kalian elektron tuh, berarti kalian ada aliran listrik. Jadi listrik itu mengalir atau listrik itu ada ketika apa? Elektron bergerak. Berarti ngomongin soal elektrokimia atau reaksi kimia. Jadi di bab ini kita bakal ngomongin perihal reaksi kimia yang ada listriknya atau elektron yang bergerak. Oke. Nah, elektron ini sebenarnya fokus kita ada di elektronnya gitu ya. Elektron ini ketika bergerak, bergerak dia akan menghasilkan apa? Listrik. Atau simpelnya adalah listrik itu adalah perwujudan dari kata elektron yang sedang bergerak. Atau elektron bergerak itu merupakan listrik gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, sedangkan elektrokimia sendiri, dia satu sisi dibagi jadi dua, yaitu siapa? Sel volta, atau sering juga disebut dengan sel Galvani. Dan juga yang kedua adalah sel elektrolisis. Atau kadang-kadang dia nggak ada selnya ya. Nah, ini boleh dihapus. Nah, kita bakal bahas satu-satu, tapi kita di bab ini akan fokus ke sel voltanya dulu, oke? Atau nama lainnya sel Galvani. Nah, satu sisi apa sih yang ngebedain antara volta dan juga elektrolisis? Oke, sebenarnya di atas sudah dijelasin. Oke, ya ini tadi yang pendahuluan bahwa elektrokimia itu ngomongin soal cabang ilmu kimia gitu ya, yang mempelajari tentang aspek elektronika. Ya udahlah elektronik ya. Jadi kayak yang enggak sebenarnya intinya itu ya tentang kelistrikan, atau listrik itu tadi apa? Elektron yang bergerak dari suatu reaksi kimia. Nah, baru di bawahnya nih dijelasin bahwa sel elektrokimia ini dibagi jadi dua ya. Ada elektrolisis dan juga sel volta. Nah, kalau elektrolisis itu simpelnya adalah yang awalnya listrik berubah menjadi siapa? Ini menjadi itu kita bisa pakai tanda panah ya. Berubah menjadi energi kimia. Sedangkan kebalikannya, volta itu berarti yang tadinya energi kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, itulah perbedaannya ya. Atau misalnya kalau misalnya bisa diperjelas bahwa sel volta itu merupakan reaksi di mana reaksi kimia menghasilkan listrik gitu. Reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Menghasilkan ini artinya tanda panah ini artinya menghasilkan apa? Listrik. Nah, sedangkan elektrolisis adalah listrik yang akhirnya akan menghasilkan reaksi kimia gitu. Listrik menghasilkan reaksi kimia. Otomatis kalau nggak ada listrik, reaksi kimia itu berjalan nggak? Salah nih. Kimia gitu ya. Reaksi kimianya berjalan nggak? Enggak gitu ya. Otomatis makanya disebut bahwa elektrolisis itu dia tidak spontan. Elektrolisis itu tidak spontan. Oke, coba kita rubah dulu ya, ini jadi warna biru. Nah, kalau yang ini dia sifatnya spontan. Kenapa dia nggak spontan? Ya simple, dia butuh listrik dulu, baru pada akhirnya dia bisa menghasilkan reaksi. Kok reaksi listrik? Sorry, ini salah kakak tulisnya.
Ini harusnya reaksi kimia nih. Baru nyadar. Kimia. Yang ini spontan. Nah, gini ya. Kalau sel volta itu spontan, sedangkan elektrolisis dia tidak spontan. Dan inilah pentingnya ya, yaitu reaksi kimia yang berubah menjadi listrik. Sedangkan untuk yang elektrolisis itu listrik yang akhirnya menghasilkan reaksi kimia. Sebenarnya jadi reaksi kimia itu tidak spontan gitu ya. Jadi harus ada listrik bantuan energi dari luar hingga reaksi itu akhirnya bisa berjalan gitu. Nah, ini balik lagi ke atas bahwa ini sel elektrolisis arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan. Ini sebenarnya yang tadi dijelasin aja ya. Terus kalau misalnya yang sel galvani atau volta itu reaksi redoks yang spontan. Itulah ya. Kayak gitu, itu adalah sedikit pendahuluan dari sel elektrokimia. Sekarang kita mau masuk nih ya, membedah apa itu sel volta gitu. Nah ini gampang, ini kalian nggak usah terlalu pusing melihat banyak hal yang baru atau gimana. Sekarang coba kalian perhatiin aja ini ya. Kita bakal ngomongin soal sel volta. Oke, ngomongin soal sel volta ya, kita akan mengenal banget, ini kakak kasih pendahuluan dulu ya. Ada beberapa hal yang sangat ada di sel volta dan sel elektrolisis, cuman nanti pasti sifatnya ada yang berbeda. Yaitu apa yang ada, ini komponen-komponen utamanya. Yang pertama, ada yang disebut dengan elektroda. Ya, ini komponen penting ya, elektroda. Elektroda sendiri dibagi jadi dua, ada apa sama apa? Ya, betul. Katoda dan anoda. Nah, mereka termasuk dari elektroda ya. Katoda itu yang bermuatan apa? Nah, anoda itu yang bermuatan apa? Ini sangat penting sekali. Kalau di sel volta gitu ya, katodanya itu kalian ingat aja. Ini ya, ini. Ini. Kalian ingat, ini ada di sel volta. Artinya apa? Anoda negatif. Terus O-nya apa? Oksidasi. ANO. Berarti kalau katodanya kebalikannya. Berarti apa ini? Positif. Ini reduksi. Gitu. Kalian juga perlu paham ya, reduksi itu apa sih sebenarnya? Ini tambahin aja ya. Reduksi itu artinya bahwa dia itu reduksi itu dia mengikat elektron. Kalau misalnya oksidasi, melepaskan elektron. Gini ya. Ini sebagai tambahan aja. Tapi yang penting adalah yang ini. Ini kalau menurut kakak hafalin aja satu. Nanti tinggal di bolak-balik yang katodanya apa. Oke, kayak gitu. Nah, untuk yang elektrolisis kayak gimana? Elektrolisis cuman beda di bagian ininya doang, guys. Jadi kalau katoda dia negatif, anoda dia positif. Tapi sama-sama kalau di katoda reduksi, kalau di anoda dia oksidasi. Cuman beda di positif negatifnya doang. Kalau untuk yang sel volta dan elektrolisis gitu ya. Jadi kalau misalnya dibikinin tabel gitu ya. Bikinin tabel misalnya kakak bikin tabelnya di sini deh. Ya. Ini elektroda misalnya. Terus di sini adalah katoda. Nah, baru katodanya ini kita bagi dua aja lah ya. Gini misalnya. Baru sini anoda. Nah, kalau katodanya di sel volta, di volta sama di elektrolisis. Begitu juga ini sel volta dan di elektrolisis. Baru di sini adalah muatannya. Oke, kita bisa start dari mana? Ya tadi ano ya. Ano itu punyanya siapa? Punyanya anoda ya.
Kalau dia punya itu kan anoda negatif oksidasi. Dia itu dari sel volta ya. Anoda yang di sel volta berarti muatannya apa? Anoda negatif, berarti sini negatif. Oh, berarti sini positif. Berarti kalau misalnya di katodanya sel voltanya berarti apa? Ini positif. Berarti ini negatif gitu. Jadi tinggal tinggal dibolak-balik aja sih sebenarnya. Gitu. Terus ininya mah tetap sama ya. Kalau di katoda itu udah pasti dia mengalami reduksi. Kalau di anoda pasti oksidasi. Mau dia di elektrolisis atau di sel volta gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, ini kita udah ngomongin elektroda. Terus apa aja yang ternyata ada juga bedanya nih dari sel volta sama elektrolisis. Kalau di sel volta ada yang namanya jembatan garam. Sebenarnya jembatan garam fungsinya buat apa sih gitu ya? Kita bikin fungsi. Fungsinya itu sebenarnya untuk menetralkan larutan. Karena kalian perlu ingat, kalau nanti percobaan gitu ya, tanpa ada jembatan garam, reaksi itu nggak bisa berjalan gitu. Sel voltanya nggak akan berjalan. Jadi sel volta, jembatan garam di sel volta itu sangat penting. Fungsinya buat apa? Menetralkan larutan. Nah, nanti kakak kasih tunjuk kenapa dia fungsinya buat menetralkan larutan. Oke? Itu nanti penting. Oke, kita sekarang balik lagi ke sini. Lihat, anoda itu mengalami apa? Oksidasi ya. Oke, kita ganti warnanya deh, warna merah. Oksidasi. Nah, ketika mengalami oksidasi, tadi apa kata-katanya? Kalau mengalami oksidasi, dia melepas atau mengikat elektron? Melepas. Berarti nanti di logam anoda ini akan ada elektron yang dikeluarin. Gitu. Kenapa ya? Karena dia muatannya negatif, berarti dia banyak elektronnya. Sehingga elektronnya dipindahin ke katoda gitu. Elektronnya bergerak. Nah, bergerak gitu. Pergerakan elektron berarti ada arus listrik di sini. Nah, cuman kalian harus ingat kalau ini penting juga ya. Ini catatan gue tulis di sini aja lah ya. Kalau pergerakan elektron gitu ya. Pergerakan elektron itu startnya dari mana? Dari anoda ke katoda. Kalau pergerakan listrik atau arus listrik gitu ya, geraknya dari mana-mana, dari mana ke mana? Gerakan listrik itu kebalikannya guys, dari katoda ke anoda. Nah gitu. Jadi kalian hafalin aja salah satu, nanti tinggal dibolak-balik seperti biasa. Oke, yang paling penting sebenarnya yang ini. Oke, pergerakan elektronnya itu dari mana? Dari anoda ke katoda. Kenapa? Karena di anoda dia negatif, otomatis elektronnya banyak. Elektron kan bermuatan negatif gitu ya. Gitu, sehingga elektron itu dilepas gitu sama si anoda itu karena terjadinya oksidasi di sana ya kan. Nah, sehingga kalau misalnya kakak bisa bilang gitu ya, kan simpelnya kayak gini ya. Kalian harus anggap bahwa logam itu misalnya kita lihat di sini anoda gitu ya, itu kan lempengan gitu ya. Ini kotak ini artinya lempengan gitu ya. Nah, itu pasti di dalam dunia nyata itu sebenarnya kayak dia itu manusia gitu. Si lempengan itu kayak manusia. Sedangkan manusia hidup itu kayak gimana guys? Manusia hidup itu berarti punya jiwa kan. Nah, jadi kalau misalnya kakak bilang tuh badan itu manusia hidup ya, punya badan, punya jiwa. Nah, jiwa ini adalah elektron. Badan ini merupakan si wujudan dari si atomnya gitu ya, atomnya. Jadi kalian bayangin gini guys, kita punya logam yang namanya misalnya logam Na gitu. Na ini dia stabil guys, stabil. Artinya dia punya jiwa, punya badan. Badannya siapa? Badannya Na. Jiwanya elektron. Elektronnya ada di dalam sini, oke? Dan ketika dia melepaskan elektron, berarti jadi Na plus ditambah elektron min. Kan dia melepaskan elektron, ya nggak? Elektron ini jiwanya, yang ini badannya gitu ya. Nah, akhirnya terlepas. Artinya apa? Badannya jadi stabil atau enggak? Badannya enggak, badannya mati, jiwanya ditarik. Sehingga apa efeknya? Sehingga kation lah dilepas. Kenapa? Karena jiwanya dilepas gitu dari anoda pindah ke katoda.
Nah, sedangkan ini adalah jiwa-jiwa gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bayangin, di larutan ini itu isinya adalah badan-badan yang udah mati gitu. Ini badan-badan mati nih. Kation-kation itu kan bermuatan positif. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kationnya nih. Ini kation bermuatan positif gitu. Berarti simpelnya berarti anggaplah ya, di anoda itu dia Na+. Sini Na+. Dan berkeliaran banyak. Di sini adalah Na yang masih hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu besi gitu pada keadaan nyata gitu yang ada di yang kalian bisa pegang dan lain sebagainya, itu berarti dia punya jiwa, punya elektron. Tapi ketika misalnya larut dalam air, si besi kan Fe gitu ya. Terus ada dalam larutan misalnya Fe+ gitu ya. Nah, berarti dia tinggal badannya aja gitu. Elektronnya entah di mana gitu. Mungkin kalau misalnya konteksnya di sel volta ini, elektronnya itu atau jiwanya itu ditarik menuju mana? Menuju katoda. Sehingga di sini nanti banyak jiwa dong. Ya kan? Banyak jiwa-jiwa, banyak elektronnya kan, banyak elektron-elektronnya. Dan elektron juga nggak stabil, dia harus punya wadah badan. Gua harus cari wadah badan gua di mana. Dan ketika di larutan sini sebenarnya kan sini juga ada larut, misalnya kita pakai larutan di sini ya gitu ya. Misalnya kita pakai FeOH2. Kalau dalam bentuk larutannya kan berarti ada Fe2+ ditambah OH- ya kan, ada 2 OH-. Berarti sini ada OH- OH- ya. Terus ada Fe+ gitu. Dia adalah badan-badan yang butuh jiwa. Sehingga apa? Ketarik ke sini. Karena ada jiwa nih. Ada slot jiwa. Lu mau nggak ini ada jiwa nih, si Fe+ kayak, wah anjay, gue pengen hidup lagi. Jadi si Fe-nya itu nanti ketarik gitu ke setiap katoda ini. Jadi nanti bakal menempel di sini. Kok bisa menempel? Ya karena ada jiwa. Jadi ketika si Fe+ ini akhirnya Fe2+ ya, sorry ini. Fe2+ ini menerima elektron gitu ya. 2 elektron, berarti kan elektron itu kan -1 ya. Nah, menerima 2 elektron, dia menjadi badan yang hidup sehingga terbentuk Fe di sini. Terbentuk Fe juga di sini. Fe. Jadi sehingga nanti di katoda bakal ada penumpukan gitu di sini, logam-logam. Nih si Fe ceritanya di sini. Sedangkan di sini Na kan wujud aslinya yang ada itu kan Na doang kan. Dia berubah menjadi Na+, berarti berubah menjadi larutannya. Sehingga lama-lama dia tergerus gitu ya. Jadi adalah yang dikorbanin. Jadi simpelnya sebenarnya kalau ngomongin soal sel volta dan elektrolisis, sebenarnya ada pengorbanan di sana guys. Siapa yang dikorbankan? Anoda. Jiwanya ditarik untuk masuk ke katoda, atau elektronnya itu diambil gitu. Untuk siapa? Untuk si katoda, supaya apa? Bisa dilapisi gitu. Di sini. Sedangkan di anodanya dia mulai terkikis. Jadi sebenarnya satu sisi ketika kita mau, misal nih, kita mau ngelapisin sendok kalian. Misalnya sendok kalian di rumah warnanya silver guys. Gue pingin sendok ini warnanya emas, dilapisi sama emas. Berarti dia ditaruhnya di anoda atau di katoda supaya bisa terlapisi. Jawabannya di katoda. Menggunakan larutan apa? Larutannya ada emasnya, ada Au+. Sehingga nanti misalnya dihubungin sama sesuatu lah ya, Na misalnya, Na. Dihubungin sama Na. Sini ada larutannya gitu. Sorry, ini enggak tenggelam. Nah, ini larutannya gitu ya. Ini larutannya. Na ini dihubungin sama katoda di sini. Ini kan anoda, ini katoda gitu. Nanti apa? Elektronnya akan bergerak dari anoda ke katoda. Terus nah di sini kan banyak elektron nih, banyak jiwa nih. Sehingga si Au ini akan menempel di setiap gagang sendoknya. Sehingga apa? Nanti terlapisi oleh Au atau terlapisi oleh emas. Jadi nanti sendok kalian akan ada emasnya. Nah itulah, di dunia industri itu menggunakan elektrolisis sebenarnya. Sama aja lah, elektrolisis kan ada anoda, ada katoda juga, yang intinya di katoda itu bakal ada penggumpalan. Ya penggumpalan siapa? Ya tergantung nanti larutannya siapa. Nanti kita mungkin bisa ambil contoh soal gitu ya. Untuk perhitungan dan lain sebagainya yang lebih nyatanya gitu. Kayak gitu guys. Nah rame ya. Semoga ini mudah dipahami. Ya, oke, ini tadi yang udah dibahas. Oh iya, coba kalian lihat di sini. Inilah fungsinya jembatan garam ya. Kenapa? Kalau kalian bayangin di sini, ini kan lempengan ya. Dia Na doang kan,
terus keluar kan si kation-kationnya, Na-nya berarti makin banyak nih di sini guys, Na plusnya, badan-badan matinya. Nah, supaya dia stabil, larutan ini nggak kebanyakan positifnya, sehingga apa? Diadakanlah namanya jembatan garam. Biasanya rata-rata K sama OH, ya, KOH, OH- sama K+. Sini OH-, ini K+. Di sini muatannya positif banget kan? Kenapa? Karena banyak Na plusnya, banyak kationnya. Kation itu bermuatan positif gitu ya. Dari siapa kation ini makin banyak? Dari si anoda ini, ya kan? Karena ditarikin terus kan elektronnya, sehingga Na-nya yang tadinya Na jadi Na plus gitu. Nah, Na plus ini akhirnya dibuang ke larutan gitu, menjadi larutan. Sehingga supaya menstabilkan siapa yang kalau positif stabil supaya gimana sih kata-katanya? Kalau banyakan positif berarti gimana cara stabilinnya? Tambahin OH, tambahin yang min. Nah, yang ada di jembatan garam yang negatif siapa? Yaitu OH-. Sehingga nanti OH-nya bakal turun. Sehingga supaya stabil OH-nya terbentuk. Na plus keluar nih satu, set OH-nya masuk dari jembatan garam itu keluar dalam bentuk gel-gel gitu ya. Jadi nanti lama-lama jembatan garam juga bisa habis gitu guys. Karena ya nanti si Na selama reaksinya berlangsung kan berarti elektronnya disedot terus kan dari anoda. Sedangkan si katoda nih kebanyakan yang nanti kan misalnya kan di larutan ini positifnya misalnya Fe2 plusnya ada 10, berarti kan OH-nya ada 20 gitu misalnya. Ini kan udah stabil karena ini plus 2 ini -1 kan. Berarti harus 2 kali lipatnya nih supaya stabil. Ternyata si Fe ini ditarik-tarikin terus kan sama si katoda ini supaya menjadi jadi besi yang Fe doang atau besi hidup gitu ya, atau yang nanti bakal menggumpal di sini. Nah, sehingga Fe-nya makin lama berkurang, ini jadi 9, lama-lama jadi 8. Nah, inilah K+ ini sebagai penggantinya. Kalau misalnya Fe2+ kan plus 2, berarti nanti ada 2 K+ yang ikut turun nanti ke bawah. Supaya nanti menggantikan Fe gitu. Satu Fe nanti K+-nya bakal turun. Gitu. Jadi jembatan garam itu fungsinya untuk ngestabilin. Makanya di sini nanti ada dijelasin, nah ini. Jembatan garam adalah penyempurna sel. Ini pakai yang ini. Fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya yang ini ya, yang dua paling penting. Menyeimbangkan muatan dari elektrolit. Elektrolit itu larutannya. Larutan elektrolit itu berarti ada larutan yang memiliki ion-ion lah ya, elektrolit itu. Nah, ini kan ada ion OH-, Fe2+, Na+, terus ada OH- juga gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang tadi udah jelasin, nggak usah terlalu dipikirin. Kayak gitu guys. Itu penjelasan detail menurut bentukan dari sel volta ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian perhitungan-perhitungannya lah ya. Oke, sejauh ini gampang ya. Nah, di sini kakak mau jelasin tentang diagram sel volta, atau ini notasi sel sebenarnya, kadang-kadang ditulisnya. Oke, coba lihat nih. Kalau yang melepaskan elektron berarti awalnya dia hidup menjadi dia mati, badan doang. Nah, ini berarti si A ini akan mengalami apa? Oksidasi ya. Atau oksidasi itu apa berarti? Anoda gitu. Nah, ketika yang tadinya dia mati dan jadi hidup, ya kan? Berarti dia menerima elektron nih, ya kan? Elektron dari siapa? Si A gitu. Sedangkan si A nih jadi mati gitu ya dia. Jadi mati, jadi badan doang. Nah, berarti dia mengalami, ini berarti anoda. Yang ini berarti katoda. Oke, kalau misalnya dilihat dari persamaan reaksi bisa ya, kayak gitu. Nih, kayak gini. Oke, kakak hapus. Mungkin bisa di pause nanti kalau misalnya kalian nonton. Nah, jadi kalau di notasi sel, yang bagian sini adalah anoda, yang bagian kiri adalah anoda, bagian kanan adalah katoda. Oke, di bagian kiri adalah anoda, di bagian kanan adalah katoda. Dan yang ini tuh disebutnya ion-ionnya selalu ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah lambang diagram garam, jembatan garam guys, yang dua ini. Jadi dipisahkan antara anoda dan katoda oleh jembatan garam gitu. Nah, ini contoh ini deh. Oke, kita lihat contoh ini. Contoh pada suatu sel volta anoda. Anodanya siapa? Besi ya. Tercelupkan
pada larutannya FeSO4. Berarti kalau misalnya gue gambar ya, kayak gini guys. Misalnya kakak gambar ini kayak gini, ada jembatan garamnya. Terus ada elektrodanya. Ini elektrodanya ya. Terus dihubungin, satu. Ini ada voltmeter di sini. Terus ini ada larutannya. Oke. Larutan. Nah, larutannya ini kan pakai anodanya besi, berarti elektrodanya besi ini guys, Fe. Terus larutannya apa? FeSO4, berarti ada Fe2+ sama SO4 2-, ya kan di sini. Berkeliaran lah banyak. Terus katodanya siapa? Nikel. Ini nikel ya, Ni. Berarti di sini apa? Ni 2+ dan SO4 2- gitu ya. Larutannya di sini, elektrodanya. Baru ini jembatan garam. Nah, terus buatlah reaksi sel dan juga diagram selnya. Ini gampang ya. Coba sekarang kita bikin dulu anoda, katoda. Yang terjadi di anoda apa guys? Fe, ya kan? Ada Fe. Karena Fe itu nanti akan melepaskan elektron, maka tadinya Fe menjadi apa? Jadi Fe2+ ditambah 2 elektron min. Elektronnya dilepas nih sebanyak 2 nih, gini. 2 ke bagian katoda. Sedangkan katodanya apa? Katodanya Ni ya. Yang tadinya Ni+, ya kan di sini kan masih Ni2+, sorry. Ni2+-nya kan berkeliaran. Ditambah 2 elektron dari siapa? Dari si anoda. Menjadi Ni aja yang hidup. Ini yang hidup-hidupnya. Gitu, udah selesai. Ini adalah reaksi selnya. Terus kalau misalnya untuk diagram selnya gimana? Diagram selnya gampang ya. Lihat ini. Anodanya siapa? Anodanya si Fe. Berarti kita bikin dulu. Fe yang hidup digaris sama Fe2+ yang badannya doang. Baru ionnya. Ionnya siapa? Ni2+ digaris Ni. Udah selesai. Kayak gitu doang. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Benar nggak? Oh, di bawah lagi. Tuh, benar ya. Yang anoda itu, yang awalnya Fe, dia kan melepas elektron tuh. Anoda kan mengalami oksidasi, melepaskan elektron. Berarti 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Karena kita tahu tuh, di larutannya tadi, Fe, apa? FeSO4. SO4 itu -2. Kalau Fe itu berarti harus +2. Berarti muatan Fe-nya +2. Di sini SO4-nya dia -2, berarti Ni-nya +2. Makanya dia melepaskannya 2 elektron dari sana. Gitu. Terus ini, ini tinggal ditambah-tambahin aja, elektronnya bisa dicoret, tinggal diturunin ya. Ini Fe di sini, ini Ni di sini. Terus ini Ni di sini, ini Fe2+ di sini. Gitu. Oke? Semoga mudah dipahami ya. Maaf kalau kecepatan, mungkin bisa diperlambat aja. Gitu. Kayak gitu. Ini kenapa ini ada ini sebenarnya nggak penting-penting amat, yaitu elektrodanya. Cuman kan kalau misalnya ternyata elektrodanya bukan pakai besi kayak tadi, misalnya elektrodanya kan diketahui tuh ya, dikasih tahu tuh anodanya pakai besi, ya udah besi mah tulis aja ini kan anodanya. Terus ini elektrodanya pakai Ni nih, katodanya pakai nikel, berarti elektrodanya pakai nikel. Ternyata kalau ini itu kalau misalnya kondisinya apa, tapi ini sangat jarang terjadi sih, jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin. Jadi kalau elektrodanya beda gitu yang dipakainya gitu. Ini tetap, ini berarti yang anoda, ini yang tetap yang katoda. Jangan sampai salah ya. Jadi simpelnya sebenarnya ini anoda yang tadinya hidup menjadi mati, yang tadinya mati jadi hidup, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke dalam potensial sel. Ini rame banget. Karena ini cara nentuinnya gampang. Lihat ini, bayangin. Ini adalah sebutannya deret volta ya. Dari deret volta ini kita bisa melihat bahwa siapa sih yang akan cenderung di katoda dan menjadi anoda. Karena gini guys, kan kita perlu pahami lagi ya. Yang terjadi di katoda siapa? Reduksi kan? Yang terjadi di anoda siapa? Oksidasi. Maka gampang. Coba lihat nih. Semakin ke kanan akan semakin reduksi. Jadi ini paling reduksi. Ini paling oksidasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, lihat di diagram. Sekarang kakak mau ngebandingin antara ini. Fe dan Cd. Kadmium dan ferrum atau besi gitu ya. Coba lihat nih. Semakin ke kanan semakin reduksi. Berarti coba lihat nih. Min 0,4 sama min 0,44, siapa yang lebih kecil nilai reduksinya? Dia ya. Maka dia akan mengalami anoda.
bukan, dia akan mengalami oksidasi dan dia akan ditempatkan di anoda. Sedangkan kadmium ini akan di katoda. Gitu, sesimpel itu. Sebenarnya lihat aja sih, yang di kanan pasti dia katoda, yang di kiri pasti anoda, kayak gitu. Lagi, misalnya contohnya gue pingin yang ini, kakak pingin yang Zn sama Ni. Siapa katoda, siapa anoda? Gampang. Ya udah, ini pasti katoda, ini pasti anoda. Kenapa? Lihat aja nilainya. Lebih gedean siapa nilai reduksinya? Ni lebih besar nilai reduksinya. Di Zn dia lebih kecil nilai reduksinya. Jadi gampang nggak menentukannya? Gampang, kayak gitu doang. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai dari berapa sih selnya atau nilai dari E0 sel. Ini gampang banget ya. Gimana cara ngerjainnya? Dari eret pada katoda dikurangin dengan eret eret anoda. Eret katoda itu berarti yang ada di kanan, anoda itu berarti yang ada di kiri. Tapi ini nilai eret semuanya guys. Ini data eret nih. Ini data eret. Oke, ini data eret. Nah, sekarang kita coba mau ngecek, misalnya kakak mau ngereaksiin antara katoda dan Mg. Sekarang kakak misalnya kita pakai pakai elektrodanya K dan Mg gitu ya. Coba sekarang kalian bayangin mana yang katoda, mana yang Mg. Mana yang katoda, mana yang anoda. Oke, ini katoda, ini anoda. Oke. Nah, oleh karena itu udah deh, SL-nya berarti gampang. Berarti berapa nilainya? Berarti nilainya adalah siapa yang di katoda? Ini ya, Mg ya, berarti min 2,37 dikurangin, ini negatif berarti min 2,92 atau sama dengan min 2,37 ditambah 2,92 ya. Hasilnya berapa berarti ya? Berarti hasilnya adalah 2,92 dikurangin 2,37. Nah, positif 0,55 sel atau voltnya. Volt. Hasil dari SL-nya. Gitu, gampang nggak? Gampang ya untuk menentuinya siapa aja katodanya, siapa anodanya. Udah segampang itu. Oke? Kayak gitu cara ngerjainnya. Terus ini kakak mau lihat, ini juga, ini penting ya guys ya, dimana ada namanya rogam pendesak sama rogam yang didesak ya, namanya juga pendesak. Coba lihat nih, ini kan CuSO4 itu sebenarnya kalau misalnya di kakak tulisin tuh berarti Cu2+ lah ya kan, ini Cu2+, yang ini Zn2+. Nih, logam pendesak itu sebenarnya untuk ngedesak pacarnya guys. Coba kalian bayangin nih, CuSO4 itu punya Cu itu punya pacar SO4, terus si Zn datang ngedesak si Cu ini, sehingga si Zn yang pada akhirnya pacaran sama SO4. Nah, berarti Zn itu akan mendesak si Cu. Nah, oleh karena itu, coba lihat nih, yang awalnya Zn yang hidup menjadi Zn2+, atau dia itu mati nih, berarti kan dia mati. Otomatis yang pendesak gitu ya, berarti mengalami oksidasi. Atau oksidasi sendiri berarti si anoda. Gitu. Berarti Zn itu dia akan mengalami oksidasi gitu ya. Oksidasi sendiri kan kenaikan bilangan biloks, awalnya dia biloksnya 0 karena dia unsur bebas, menjadi Zn2+. 2+ berarti berapa biloksnya? Ya si muatannya aja ya, plus 2. Berarti dari 0 jadi plus 2 kan naik, berarti oksidasi. Kalau misalnya turun, tadinya ini plus 2 menjadi 0, berarti kan turun tuh, reduksi. Reduksi kan pengurangan gitu ya. Reduksi kalimatmu berarti kurangin kalimatnya, atau mengalami pengurangan bilangan biloks. Kayak gitu deh. Pendesak itu oksidasi. Berarti kalau yang didesak ya, namanya kalau didesak, berarti dia mengalami reduksi atau yang ada di katoda. Zn mendesak Cu2+. Ini kan Cu2+ ya, kayak gitu. Sehingga Zn berikatan dengan SO4. Ini pacarnya si Cu tadinya ya guys ya. Mungkin kakak tipe orang yang kayak gitu ya. Kalau misalnya belajar gitu ya, banyak
mengibaratkan supaya mungkin lebih terbayang aja sih, dan lebih gampang buat dipahami aja buat kakaknya sih. Tapi semoga buat kalian juga paham ya, gitu. Ini tadi penjelasannya. Makin ke kanan dia itu nilai E-nya lebih positif, artinya makin mudah tereduksi. Ya udahlah, ini nggak terlalu penting kayak yang tadi kakak jelasin. Coba lihat ini baik-baik ya. Ini Zn-nya mengalami apa? Reduksi ya, makanya dia oksidasi. Kenapa? Karena dia melepas 2 elektron. Maka dia adalah coba lihat nih. Zn ini kalau misalnya di tabel dia nilainya berapa sih? Zn, coba lihat. Negatif 0,76. Di sini kenapa jadi positif ya? Nah, kalian perlu pahami ini itu adalah nilai dari E red atau E reduksi. Nah, kalau misalnya E oksidasi gimana? Kita ngerubah dari E red itu tinggal dibalik aja, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Maka sama dengan E ox dari zat itu. Misalnya Zn, ini juga Zn. Maka kalau misalnya E red dari Zn-nya berapa? Negatif 0,76. Kalau misalnya R ox-nya dari Zn berapa? Ya udah tinggal dirubah aja jadi positif 0,76. Jadi sebenarnya untuk menghitung potensial sel ada 2 cara, tapi kalau kakak selalu pakai cara yang ini aja karena ini mungkin lebih mudah dipahami ya. E red dari yang katoda dikurangin E red dari yang anoda. Kalau yang ini juga caranya bisa, ini juga bisa. Ini sebenarnya nih, coba sebenarnya ini dikasih tahu sih di soalnya. Nilai E red-nya itu segini untuk yang Zn, negatif 0,76. Sedangkan E red untuk yang Ag itu plus 0,80. Coba lihat di kenapa dia diganti guys, jadi positif. Kenapa diganti jadi positif? Karena reaksinya terjadinya adalah oksidasi. Ini terjadi oksidasi. Sehingga nilainya di sini E-ox guys. Sedangkan yang di bawahnya apa? Reduksi ya. Kenapa reduksi? Karena dia mengikat elektron yang awalnya tadinya dia jadi Ag plus mengikat 2 elektron jadi Ag. Nah, makanya di sini datanya E red. Nah, kalau misalnya untuk menghitung potensial sel atau E0 sel ini dari E-ox dan E red tinggal ditambahin. Ini kan sebenarnya sama aja ya kayak misalnya E sel yang tadi kita kerjain gitu ya. Yaitu E0 sel E0 red dari katoda itu kan dikurangin E0 sel E0 red dari oksidasi ya, atau yang ada di anoda gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau ngerubah dia jadi oksidasi berarti E0 red dikurangin min E0 ox pada anode. Ini pada anoda nih. Ini baru pada katoda. Negatif ketemu negatif berarti jadi positif. Makanya dia positif gitu di sini ya. Sama aja ini kayak E0 red ditambah E0 ox. Cuman kalau yang E0 ox ini dia harus di convert yang tadinya negatif jadi positif gitu. Kan pasti di data itu nanti adanya E0 red gitu. Udah, kayak gitu doang guys. Kalian udah bisa menyelesaikannya. Oke, kita coba contoh soal ya. Contoh soal. Misalnya yang ini. Nah, coba lihat nih data ini nih. Ini nggak dikasih tahu nih sebenarnya. Ini E0 ox atau red. Cuman kalian bisa lihat nih, ini reaksinya apa? Reduksi oksidasi. Reduksi ya, kenapa? Karena mengikat elektron sehingga jadi Ag yang hidup gitu. Yang tadinya dia badan ditambah jiwa jadinya hidup gitu, kayak gitu. Nah, sehingga apa? Ini tuh semuanya data dari E red gitu. Ini E red nih. Semuanya E red. Ya udah berarti gampang banget ini cara ngerjainnya. Oke, kita coba kerjain yang ini dulu. Yang nomor 1. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Ni dan Fe. Diketahui data E red-nya ini kayak gini ya. Ini E red. Kenapa E red? Karena tadinya ini badan. Jadi ini nilai dari ini harusnya data E-ox ini guys. Awalnya ini Ni2 plus jadi Ni. Bentar, kakak. Ini bisa iya benar, ini E red, sorry. Ini kan tadinya badan jadi
jadi makhluk hidup kan, maksudnya jadi hidup gitu. Berarti dia menerima elektron ini, ya kan? Tadinya dia ini menerima elektron jadi hidup gitu. Ini juga menerima elektron. Berarti ini data eret ini, dua-duanya ini eret. Nah, gambarkan rangkaian sel volta. Ini gampang ya, tinggal kita bikin gini, terus ada jembatan garam, ya kan? Baru ini ada elektroda, dihubungin gitu. Terus ini ada voltmeter. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang bakal jadi katoda, siapa yang bakal jadi anoda? Kalian lihat siapa yang nilainya lebih besar. Kalau eretnya lebih besar, karena eretnya lebih besar berarti dia lebih gampang mengalami reduksi, berarti ya dia bakal jadi katoda. Nah, siapa kira-kira yang bakal jadi katoda? Yang Ni atau Fe? Jawabannya yang Ni. Ini bakal jadi katoda, ini bakal jadi anoda. Kenapa? Karena nilainya lebih besar. Ini min 0,28 sama min 0,44, siapa yang lebih gede? Ya min 0,28 ya. Berarti ini akan lebih menjadi katoda gitu. Karena ini kan ada negatif gitu. Kayak gitu. Berarti ya udah, berarti katodanya siapa? Ni. Anodanya Fe. Di larutannya pakai apa, guys? Larutannya nanti di larutannya ada siapa aja? Ada Ni plus gitu ya. Ni2 plus, berarti di sini Ni2 plus, dan banyak gitu larutan-larutan badan-badan. Di sini juga Fe2 plus gitu ya, di larutan-larutan badan ini, kayak gitu. Itu nanti tinggal digambarin aja kayak yang di awal. Tentukan katoda dan anodanya agar reaksinya berlangsung spontan. Katodanya siapa? Katodanya Ni. Anodanya siapa? Anodanya adalah Fe. Katodanya adalah Ni. Reaksi di katoda, reaksi di anoda, dan reaksi selnya. Nah, ini tinggal dibikin aja ya. Ya udah kayak tadi, anoda, katoda. Jika anoda siapa? Anodanya Fe ya. Berarti Fe yang tadinya hidup menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron. Kenapa tahu 2 plus ya? Dilihat dari ini diagram selnya ya. 2 plus. Katodanya apa? Berarti awal Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi apa? Menjadi Ni, guys. Nah, udah, ini baru tinggal ditambahin aja. Ini dicoret ya, tinggal diturunin ya sama kalian. Notasi selnya gampang. Kan tadi ini anoda, baru di garis 2 ini katoda. Berarti anodanya apa? Anodanya tadi Fe ya. Berarti Fe garis miring Fe2 plus garis 2, ini jembatan garam jadi Ni2 plus menjadi Ni, kayak gitu. Udah, ini notasi selnya. Potensial selnya ya udah tinggal dikerjain aja ya. Potensial selnya kalau kayak gitu dia apa? Eret yang ada di katoda dikurangin eret yang jadi anoda. Ya udah, berarti min 0,28 dikurangin min 0,44. Hasilnya pasti positif nanti. Apalah positif berapanya tinggal dihitung aja ya. Kayak gitu cara ngerjainnya. Semoga mudah dipahami ya. Itu untuk jawaban nomor 1. Nomor 2, tuliskan notasi sel yang diberikan nilai beda potensial terbesar. Ini gampang ya, beda potensial terbesar. Beda potensial itu berarti E0 sel ya. Nah, gimana cara nyari E0 sel ya? Eret yang di katoda dikurangin eret yang ada di anoda. Nah, kira-kira mana yang bakal jadi katoda paling maksimal, dia nilai eretnya paling gede? Ya si Ag nggak sih? Karena dia positif 0,80 nih. Ya kan? Dia paling tinggi, dia nggak mungkin jadi anoda dibandingin yang lain sebagainya. Kenapa ya? Karena dia paling nilainya lebih gede. Si Cu bisa nggak jadi katoda? Bisa ya, tapi anodanya harus mereka semua. Nggak bisa, kalau dipasangin sama Ag ya dia kalah si Cu-nya. Nggak mungkin dia jadi katoda ya. Kalau misalnya dipasanginnya sama Ag, dia pasti ngalah karena nilai eretnya dia lebih kecil ya dibandingkan 0,8. Sehingga untuk menentukan potensial terbesarnya udah cari aja yang paling gede sama yang paling kecil. Ya udah si Ag sama Mn. Notasi selnya berarti apa? Berarti jadi Mn menjadi Mn2 plus terus Ag plus sama Ag aja. Udah kayak gini, selesai. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak? Coba yang A. Berarti Fe-nya di anoda, ya kan? Salah. Fe2 plusnya itu di katoda, karena dia awalnya dari badan jadi yang hidup. Yang ini awalnya hidup, menjadi jiwanya lepas, berarti jadi badan aja. Berarti anoda, katoda gitu ya. Anodanya siapa? Anodanya Mn. Katodanya Fe. Nah, coba kita bandingin di sini. Fe dan Mn.
Kan gedean Fe ya. Harusnya Fe di katoda. Bener nggak katoda Fe? Bener. Anodanya Mn. Bener. Berarti ini berlangsung spontan. Cu sama Zn. Ini kan anoda, ini katoda ya. Cu sama Zn. Oh, oke, yang ini. Cu-nya harusnya katoda, Zn-nya harus anoda. Bener nggak? Ah, kebalik nih. Berarti dia tidak spontan yang B. Kayak gitu cara ngerjainnya. Gampang ya. Nih, perhatikan rangkaian ini. Jika arus listriknya mengalir dari Cu ke Ni. Arus listrik. Arus listrik sama arus elektron sama atau beda? Beda ya, kebalik. Kalau misalnya arus listrik, itu dari mana ke mana? Dari katoda ke anoda. Kok ini listrik? Kalau elektron, dari anoda ke katoda. Oke. Tuliskan diagram sel yang tepat. Bener nggak nih? Dari Cu ke Ni nih. Oh, ini ceritanya kayak gini ya. Berarti siapa katodanya, siapa anodanya? Mengalir dari Cu ke Ni. Berarti Cu-nya katoda, ininya anoda. Kenapa? Karena dari katoda ke anoda, arus listriknya katanya gitu. Berarti siapa katodanya? Katodanya ya Cu. Ni-nya sebagai anoda. Ya udah tinggal dibikin aja Cu2+. Oh sorry, ini Cu. Salah ya. Sorry. Anodanya dulu yang ditulis ya. Berarti Ni jadi Ni2+. Ini terus Cu2+ dan Cu. Udah kayak gini. Kayak gitu, selesai. Logam A dapat mendesak B. Nah, ya udah, ini berarti logam A dapat mendesak. Yang mendesak itu berarti anoda ya. Berarti ini anoda nih. Ceritanya anodanya itu di yang pertama nih ya. Ini baru kita kerjain soal nomor selanjutnya, nomor 5. Katanya apa? A dapat mendesak B. A dapat mendesak B. Berarti pada reaksi ini, dalam reaksi ini, berarti anodanya adalah B. Anodanya adalah A, katodanya adalah B. Karena yang mendesak itu adalah yang katoda ya. Terus logam C dapat mendesak B. Logam C dapat mendesak B. Berarti anodanya siapa? Anodanya anodanya C ya. Katodanya siapa? Katodanya B. Terus, tetapi tidak dapat, si C-nya nggak bisa mendesak A. C tidak dapat mendesak A. Otomatis berarti kebalikannya ya. Kalau nggak bisa mendesak, berarti si A bisa mendesak B. Berarti anodanya dan katodanya. Anodanya siapa berarti? Anodanya si A. Katodanya siapa? Si C. Nah, bisa dilihat nih ya. Berarti yang paling reduksi adalah yang di katoda kan? Sekarang coba kita bayangin nih, yang A dulu. Berarti katodanya siapa? Si B. Baru si A. Di sini. Kita bikin dulu yang untuk persamaan satu ini ya. Baru yang kedua nih. Katanya si C bisa mendesak B. Berarti kan pokoknya kalian harus ingat anoda itu kan ada yang sebelah kiri ya. Kalau dari deret volta ya kan. Kalau misalnya ada deret volta, semakin ke kanan semakin kuat untuk menjadi katoda ya kan. Ini menjadi katoda karena mengalami reduksi, sedangkan paling kiri adalah anoda gitu. Katanya C bisa mendesak B, berarti C juga ada di sebelah kirinya B. Nah, pertanyaannya C itu ada di sini atau di sini? Nah, sekarang kita lihat di persamaan nomor 3 katanya. Si C nggak bisa mendesak A. C nggak bisa mendesak A, maka si C nggak bisa mendesak A, berarti ini salah. Karena yang bisa mendesak itu harus ada yang di bagian kiri gitu ya. Berarti A, C, sama B. Ini urutannya, kayak gitu. Urutan berdasar, ini, terus pertanyaannya, urutkan unsur A, B, C berdasarkan semakin kuatnya sifat oksidatornya. Sifat oksidator artinya apa? Dia yang mengalami reduksi ya. Kakak tulis di sini deh. Di catatan yang tadi aja, mana ya? Sini. Oke, ini penting, perlu kalian ingat-ingat juga. Yang menjadi oksidator itu siapa? Yang mengalami reduksi. Jadi oksidator itu ada di katoda ya. Sedangkan reduktor, jadi kebalikannya nih guys. Reduktor itu siapa? Agen reduktor yang mengalami oksidasi. Jadi kan kalau misalnya tadi kan urutannya apa ya? A, C, sama B ya. Ini kan semakin ke kanan semakin katoda kan. Atau semakin mudah mengalami reduksi. Berarti kalau oksidator terkuat berarti siapa? Si B. Lebih kuat daripada C lebih kuat daripada A. Berarti urutannya berarti B, C, A. Nah ini dia. Selamat.
yang sudah ngambil buka tabungan BCA gaji. Nah kayak gitu. Terus ya itulah ya, nanti mungkin kalian coba kerjain aja soal-soalnya. Semoga mudah dipahami. Nanti kalian coba kerjain juga yang ini juga sama, tentukan potensial standar berarti E0 selnya berapa gitu ya. Coba dikerjain. Terus nanti ada beberapa soal-soal yang mungkin kakak bisa kasih lihat ke kalian. Semangat guys, kalian pasti bisa. Karena kimia itu mudah, bukan?